Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil Visual untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apa kabarnya di kesempatan ini? Semoga ikhwan akhwat yang tengah berada di rumah ataupun di perjalanan yang menyimak siaran di kesempatan ini semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga kami selalu mendoakan ikhwan akhwat bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan ini program acara Islam di Nusantara kembali hadir menyapa ikhwan akhwat seperti biasa di Ahad pekan ketiga dan keempat ya. Ikhwan akhwat, dan di kesempatan ini juga alhamdulillah saya bersama teman-teman yang bertugas ada Bang Atep dan juga Bang Sandi tengah berada di kediaman Profesor Ahmad Mansur Suranegara, sejarawan Islam, penulis buku yang sangat fenomenal yaitu buku Api Sejarah. Ya, tepatnya di Jalan Saturnus Raya, Margahayu Raya, Bandung, Jawa Barat. Dan kita sapa terlebih dahulu Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Bapak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan terima kasih. Walaupun habis Ramadan, Iya. walaupun habis juga sawalan, Iya. tapi karena Allah itu menyatakan sumutasihu, saum itu menyehatkan. Betul. Itu ternyata walaupun tambah usia, karena berani menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, maka Ramadan itu menambah sehat. Masya Allah. Sawah juga menambah sehat. Jadi kalau orang-orang pada bingung menjaga kesehatan, sebaiknya lebih baik saum saja. Cukup saum saja ya. Iya. Ya kalau yang seperti fasting, puasa itu dianggap apa? Padahal orang mencoba-coba menguangkan untuk menguruskan badan dengan cara diet. Diet. Kan Barat sekarang sedang dikembangkan fasting super diet. Jadi puasa itu benar-benar merupakan satu anugerah bagi kita manusia yang kepingin sehat. Oleh Allah diberikan metodenya, caranya, petunjuknya. Ikutilah Rasulmu dengan puasa Ramadan. Dan kemudian sambung lagi dengan Syawalan. Puasa Syawal. Dan ternyata nanti katanya mendapatkan pahala sama dengan saum selama 1 tahun. Penuh ya. Nah itu. Jadi kita sudah tadinya mendapatkan min alfil syahrin itu selama 1000 hari. 1000 tambah bulan. lagi sekarang. Ya. 83 bulan. Atau gimana? Jadi kalau kita berusia 1000 bulan itu kan sama dengan ditambah dengan sekian puluh tahun. Iya. Jadi kita akan semakin sehat. Dengan puasa itu sudah segitu tambahan, ditambah lagi. Itu saya puasa Syawal. Ya. Walaupun sedang banyak kue, banyak ketupat, banyak apa, harus ditundukkan hati itu godaannya ya, ujiannya itu. Itu tundukkan hati untuk bisa menjalankan perintah Allah. Hanya 6 hari. Kenapa 30 hari bisa sukses, waktu 6 hari kerepotannya luar biasa. Itu. Jadi karena tidak diwajibkan, lalu terasa sunat itu lebih berat daripada wajib. Betul. Ini kekeliruan di dalam pemahaman la'alakum tatakun itu kan. Memang mudah-mudahan ternyata diuji 6 hari aja sudah repot. Sudah hebat melaksanakan 30 hari itu. Nah, itulah saya rasakan. Jadi lewat dengan puasa, bahkan saya alhamdulillah ditakdirkan bisa saum di Madinah. Oh, ketika umroh ya? Iya, umrah kemarin. Walaupun tidak sepenuh bulan, tapi terasa semakin nikmatnya menjalankan perintah-perintah Islam itu. Baik. Jadi memang ternyata rahasia Pak Mansur di usia yang sekarang sudah 85 tahun Pak Mansur ya?
sekarang Nanti usia? sebentar lagi 87. Oh, sebenarnya udah 87, Masya Allah. Ya maksudnya dengan usia sekarang masih tetap fit, segar, bugar gitu. Maksudnya salah satunya dengan saum ya Bapak ya? Saum. Saum dan Ikhwan Awad, perlu Ikhwan Awad ketahui beliau meskipun ya usia mungkin cukup sepuh tapi fit, segar, dan aktivitas masih kemana-mana Pak Mansur ya, ke berbagai daerah. Membimbing umroh juga mungkin beberapa bulan sekali sudah umroh gitu ya. Itu kan perlu stamina yang luar biasa Pak Mansur ya. Ya tadi saum ternyata ya, salah satu rahasianya Pak Saum Mansur. rahasianya. Nah, Ikhwan Awad di rumah juga insya Allah mungkin ketika Syawal kemarin, insya Allah ya sudah melaksanakan puasa Syawal juga ya. Dan mungkin dilanjutkan dengan puasa sunnah Senin Kemis, Pak Mansur ya, diusahakan. Keliling Nusantara. Keliling Nusantara. Keliling Nusantara ya. Panggilannya ke Pekanbaru, ke ini, ke itu. Keliling Nusantara. Iya, dan kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan bersyukur nih Pak Mansur masih bisa menyediakan waktu untuk kita untuk berbagi kisah mengenai sejarah Islam di Nusantara kepada pendengar Pak Mansur dan pemirsa di rumah Pak Mansur. Nah, di kesempatan ini Ikhwan Awad kita akan mendengarkan kisah dari, mungkin dilihat dari sejarahnya mengenai istilah yang sekarang sedang ramai di tengah masyarakat Pak Mansur ya, mengenai Islam Nusantara. Nah, ini hampir mirip dengan acara kita, program acara kita Islam di Nusantara yang mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ini kita tetap istiqomah dengan program acara ini. Alhamdulillah banyak manfaatnya untuk Ikhwan Awad. Kita menggali ilmu sejarah dari Pak Mansur. Nah, ini hampir mirip nih sekarang yang lagi ramai mengenai Islam Nusantara, mengenai Islam ini. Nah, kita ingin tahu sebenarnya dari sisi sejarah seperti apa sih istilah Islam Nusantara ini? Apakah sudah ada dari dulu atau istilah Nusantaranya juga mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak Mansur? Mungkin kita dan Ikhwan Awad di rumah ingin tahu sebenarnya seperti apa sih? Ya, Nusantara itu nama wilayah. Itu kan bahasa Sanskerta. Iya. Nusa antara. Antara apa? Yaitu antara benua dan antara samudra. Samudra mana? Yaitu samudra India, yang tadinya namanya Samudra Persia tuh sebelum penjajah datang. Lalu ada sebut juga Samudra Pasifik, juga samudra, dan kemudian dinamakan benua, benua Asia dan anak benua yaitu India. Gitu. Nah, wilayah mana yang kira-kira berada di antara di antara benua dan di antara samudra, maka sejarah mencatat itu wilayah yang disebut Nusantara itu sepertinya sekarang itu hanya Indonesia gitu. Itu sebelum ada istilah Indonesia itu mana kan gitu. Maka ternyata sebelum ada istilah Indonesia itu lebih dulu Nusantara. Itu negara mana saja, kalau sekarang sebutnya negara kan. Jadi, ya kalau kita ambil dari yang paling agak jauh dikit gitu. Ya sekarang namanya ASEAN. Itu. Jadi Thailand itu juga Nusantara. Gitu. Nah, kemudian Burma itu juga masih Nusantara sebenarnya. Kamboja ya. Ya, lalu Kamboja, Laos gitu ya. Lalu Vietnam itu masih. Malaysia dengan Singapura itu lebih terasa Nusantaranya karena masih bahasanya sama dengan kita. Melayu ya. Gitu, Melayu. Dan kemudian kalau kita lihat Timur yang pernah kita namakan Timur itu juga Nusantara. Lalu pulau-pulau Melanesia, Mikronesia itu Nusantara sebenarnya. Itu. Kalau Papua gimana Pak Mansur? Ya, Papua jelas itu kan masih dengan Papua Nugininya. Iya. Itu kan Papua Nugini dan Papua itu yang beri nama Papua itu kan artinya itu kan bukan kita. Orang barat yang melihat orang hitam, orangnya suka makan orang katanya. Maka diberi nama Papua. Jadi sebenarnya nama julukan jelek. Maka orang-orang yang mengerti tentang nama itu ingin diganti dengan Irian. Irian itu tidak dulu artinya itu embun pagi. Karena matahari yang paling wetan dari Indonesia itu ada di sana dan paling
awal ada embun itu dari sana, selalu begitu, agak Irian. Itu bukan Bung Karno yang beri nama Irian itu orang-orang Irian sendiri yang menginginkan menghilangkan jejak nama yang kurang simpatik untuk dia, karena itu nama-nama jelek yang negatif istilah dari negatif penjajah untuk orang-orang Irian itu. Jadi itu wilayah yang dinamakan Nusantara. Seluas itu Nusantara itu. Nah, kemudian karena adanya penjajah, maka terjadilah nama-nama itu tidak lagi menyatu dengan istilah itu. Saling terjadi perubahan-perubahan nama. Gitu. Ada yang namanya Thailand, gitu. Ada yang namanya Malaka, ada yang namanya itu Vietnam, gitu, dan Kamboja, dan ini daerah-daerah ini dulu namanya oleh penjajah Barat itu disebut India. Ya, karena mereka itu mencari India, maka Columbus sampai ke Amerika itu juga disebut negara itu negara bangsanya bangsa Indian, gitu. Jadi lalu yang India sebenarnya mana? Katanya Indian yang sebenarnya itu adalah itu yang India sekarang, gitu. Hindustan. Iya. Lalu yang kita ini, pulau-pulau kita ini disebutnya Cina Selatan, kan begitu. Nah, siapa yang nyebut Cina Selatan ini? Itu juga belum ada sebelumnya, ketika Cina belum tampil dalam kebangkitan sejarah. Ya masih pakai nama-nama yang sebenarnya nama yang karena tidak terangkat dalam catatan sejarah, maka nama-nama hilang. Gitu. Jadi Indonesia juga bukan nama yang sejak dulu. Ada Earl, Logan, dan Bastian. Ketiga tokoh itulah yang nantinya bagaimana membedakan antara India itu dan orang-orang negara-negara Burma dan segala macam itu. Ini bukan Melanesia, bukan Mikronesia. Maka ternyata tadinya Melayunesia. Itu mau Melayunesia. Tapi ternyata nanti diganti lagi dengan Indonesia. Bukan Indo. Ya. Lalu nanti diganti dengan menjadi Indonesia. Lalu yang mempopulerkan sampai ketemu orang Indonesia mendengar istilah itu Bastian, seorang antropolog Jerman, yang nanti orang-orang Indonesia yang pertama mendengar istilah itu tuh Dr. Sukiman Weresanjoyo. Ketika dia negeri Belanda dan nama itu mulai didengar, di sana itu ada Indische Vereniging, itu bahasa Belanda. Nah, karena masih menggunakan kata Indische, hanya India, karena Belanda sendiri mengatakan ini Hindia Belanda, gitu. India yang Hindustan itu, kemudian yang namanya jajahan Perancis, Vietnam, Kamboja, Laos, itu menamakan India belakang. Belakang dari mana? Belakangnya dari India. Ditinggal di mana? Dilihat dari mana? Dari semuanya kan nol, meridiannya ada di Greenwich, Inggris. Maka nama-nama geografi itu dari sana. Jadi belakang dan mukanya dari sana. Jadi India muka, India belakang, gitu. Nah, Belanda tidak mau pakai istilah itu, ditambah lagi India Belanda, Netherlands India, gitu. Nah, dengan adanya istilah itu, nanti Logan dan Bastian itu, jadi itu mengatakan Indonesia, Logan mengatakan Indonesia. Lalu Bastian nanti yang mempopulerkan istilah Indonesia dengan O. Nah, didengar oleh Sukiman Weresanjoyo ketika di Belanda, dia juga mengganti perkumpulan para pelajar-pelajar Indonesia di sana, gitu. Lalu bersepakat untuk mengganti Indische
Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia tahun 1925, Ya. Sukiman Weresanjoyo itu ikut bergabung pada Cokroaminoto yang mendirikan Partai Sarekat Islam. Partai yang pertama kali di Indonesia itu yang dari pribumi gitu ya. Itu namanya Partai Sarekat Islam itu. Belum ada Indonesianya. Sebelumnya SI dulu ya, Sarekat Iya. Islam dulu. Partai Sarekat Islam Hindia Timur. Jadi tidak mau mengatakan Hindia Belanda. Itu. Ini mengatakan timur juga dari mana timurnya itu? Greenwich. Dari Greenwich itu. Dari London itu. Dekat London itu ada nol meridiannya itu. Maka kita mengatakan Hindia Timur. Nah, dengan adanya tawaran pakai istilah Indonesia, nanti SI lah yang pertama kali, Sarekat Islam lah yang pertama kali menggunakan Indonesia. Itu. Nah, kemudian muncul itu Bung Karno yang paling terkenal, lalu meningkat partai Perserikatan Nasional Indonesia. Kata nasional sendiri juga Sarekat Islam, gitu. Lalu ditambah dengan Indonesia. Jadi nanti Partai Sarekat Islam Indonesia. PSI. Jadi kalau partai yang pakai nama Indonesia tuh PKI juga belum. PKI itu waktu itu Perserikatan Komunis di India. Itu yang nama PKI yang pertama di tanggal 23 Mei itu 1920. Itu hari lahirnya PKI. Ya. Tapi I-nya bukan Indonesia. India. I-nya belum, masih India. Nah, inilah nanti pada bingung kan, kok nama-namanya begini-begini gitu ya. Nah, India dengan Hindia masih sama, Mas? Dalam menulis itu, kalau Graha kan gitu, dibacanya Gra. Gitu. Dan kemudian umpama Taj Mahal. Taj Mahal ya. Taj Mahal, bacanya begitu. Jadi haknya nggak di. Ya. Lalu Kahawin menjadi kawin. Pendahuluan dari dulu kan, hanya hilang, gitu. Khusus ini. Ya. Jadi H itu kalau bahagian jadi bagian. Istilahnya mungkin katanya dari India juga, Mu. Ya, pengaruh dari India. Sanskerta. Jadi kita lalu kehilangan H itu kan. Jadi nulisnya Hindia nulisnya. Iya. Jadi di ausnya dibacanya India. Begitu. Oleh karena itu kalau Hana Caraka dalam bahasanya itu H-nya itu menjadi I, jadi A Indonesia. Jadi tulisnya H, itu, huruf H gitu, Hindia. Tapi di ausnya India gitu. Lalu kalau di sini menjadi Hindia Belanda. Begitu. Untuk membedakan antara Indonesia, Indianya dengan Indonesia sana. Jadi India itu ada 3 kan. India yang punya jajahan Inggris. Iya, Hindustan sana. Lalu India yang punya Perancis, India belakang. Dan India Belanda yang punya itu. Kata yang punya nggak benar juga. Yang punya istilah itu. Bukan negara itu yang punya, bukan. Yang menggunakan mereka yang mengistilahkan itu. Iya. Jadi nanti Belanda saya yang punya. Enggak, itu hanya pakai namanya aja. Klaim aja ya. Yang istilahnya yang menggunakan istilah India Belanda itu Belanda. Orang Indonesia nggak mau. Gitu. Maka timbullah nanti istilah atau India dan Indonesia dengan Nusantara ini saling berlomba untuk penamaan wilayah ini. Yang tadinya apa itu? Saling menolak, saling memberi kan gitu. Yang memberi Belanda, itu India Belanda. Tapi orang Indonesia yang ingin merdeka, nggak mau gitu.
menggunakan istilah itu. Hindia Belanda itu nggak mau. Nah, siapa yang mempelopori nggak mau itu? Yaitu Cokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muiz. Itu semuanya tokoh-tokoh gerakan itu mencari nama. Itu apa namanya? Jangan mau dipakai yang Belanda itu. Lalu Hindia Timur. Gitu. Jadi ketika ada gerakan khalifah di Indonesia, juga melakukan khalifah Hindia Timur. Gitu. Gerakan khalifah yang mana Mas? Itu tahun 25 ada. Jadi karena menjawab gerakan pan-Islamisme, yaitu pan Amerika, pan Eropa, Eropanisme, pan Slaviasme, semua ada pan-pan gitu. Dunia Barat itu istilah yang dulu itu begitu. Itu sedang ngetopnya istilah. Seperti diskon sekarang gitu, semua di diskon kan gitu. Jadi di dunia hidup ini ada satu istilah yang sedang mencuat gitu, maka juga dijadikan landasan untuk beri nama gerakan orang Islam disebut pan-Islamisme. Siapa yang beri nama begitu? Barat. Orang Islam sendiri mah tidak merasa dia yang pakai nama itu. Maka kan khilafah itu dulu, ya. Jadi pernah begitu. Jadi kalau pertarungan istilah itu luar biasa di dalam penulisan sejarah, gitu. Jadi bukan sederhana itu gitu ya. Istilah itu mengenai istilah seperti itu, ya? Perang dunia. Perang dunia itu siapa yang perang? Itu imperialis dengan imperialis. Mesti perang imperialis. Bukan perang seluruh dunia ya. Yaitu antara imperialis Barat dengan imperialis Barat sendiri. Itu antara Jerman dengan Perancis, dengan Inggris. Itu kan mereka yang perang. Tapi dia nggak mau beri nama itu. Perang imperialis itu. Lalu dia membuat nama perang dunia. Kan itu wilayahnya kan dunia. Itu perang yang meliputi seluruh dunia kan itu, perangnya itu. Karena mereka merebutkan jajahan. Gitu. Jadi, jajahan itu kan ya di Afrika, ya di Asia, gitu. Ya juga di Amerika, maka mendunia kan gitu. Ya perang dunia pertama Belanda tidak ikut, netral. Tapi perang dunia kedua Belanda ikut, dibagi sekutu dengan sekutu itu bloknya Amerika, itu Jerman, bloknya Jerman sebutnya itu golongan poros kan itu, sekutu dan poros. Yang perang ini Barat. Lalu perang dunia kedua ada Jepang, itu juga imperialis juga waktu itu. Nah, jadi perang ini dalam sejarah dituliskan dengan dihaluskan menjadi perang dunia. Gitu. Jadi karena apa? Lebensraum. Apa yang dibicarakan? Geopolitik, penguasaan wilayah, maka ditonjolkan dunianya, gitu. Tapi penjajah juga tidak mau disebut penjajah, menemukan wilayah, ya. Lalu abad, gitu, age berbahasa Inggrisnya, lalu mereka menutupi kejelekan tentang hal penjajahan itu, diganti penulisan sejarahnya. Menemukan wilayah, gitu, abad penemuan, maka discovery age, menemukan itu Amerika. Digambarkan orang-orang Indian yang tidak berbaju itu lalu bertekuk lutut di depan Columbus. Apakah Tuan Columbus yang datang ini? Oh iya, kami sudah lama ingin diketemukan. Itu kan aneh. Gitu. Tetapi dunia ingin menutup itu kejelekan amalnya, maka dunia imperialis itu mengubah gitu. Itu bukan abad imperialisme, apa? Abad penemuan. Gitu. Itu istilah. Jadi imperialis diganti dengan penemuan. Kenapa? Dikutuk oleh PBB, dikutuk oleh mana-mana, bahwa imperialisme itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi malu
di dalam penulisan sejarahnya, maka moyang-moyangnya itu ditutupi dengan istilah sejarah nenek moyangnya diganti dengan menemukan. Padahal dia itu cool, merampok, kayak gitu. Jadi, gospel memaksakan agamanya, itu glory untuk kepentingan mereka itu. Nah, kemudian apa? Genocide. Masa India habis. Membasmi dan membantai. Nah, setelah diduduki, siapa yang untuk mengerjakan plantase mereka itu? Dicari tenaga baru. Budak, yaitu orang negro. Itu katanya, itu juga orang Islam. Diambil, dipaksa untuk karena uangnya kuat-kuat. Lalu timbullah zaman perbudakan. Montesquieu itu sampai mengatakan untuk bisa sah mereka perbudakan itu, orang negro itu dari tapak kakinya sampai ke kulit kepalanya hitam. Gitu. Tuhan tidak pernah memberi ruh dia. Gitu. Dan itu negro seperti binatang. Jadi binatang mau ditanggapi gitu. Dan nanti apa? Harus diubah lagi tulisan sejarahnya yang artinya jelek itu. Ini peristilahan saya masukkan. Jadi nanti peta dunia juga diubah nama-namanya. Seperti Persia itu, Laut Persia, karena Barat itu merasa disaingi oleh orang-orang Persia dalam sejarahnya, Darius segala macam itu kan luar biasa. Yang namanya Alexander the Great, kan semua dari situ wilayahnya keluarnya. Lalu dia juga, kalau nanti samudra Persia, yang membuat peta bumi dunia ini kan Islam, sarjana-sarjana Islam. Orang Persia ya? Ya, itu kan produk dari universitas yang dinamakan Cordoba oleh orang Barat, itu oleh orang Indonesia. Orang-orang Arab mengatakan Kurtubah, madrasah itu, madrasah Kurtubah. Tapi madrasah juga diganti dengan university. Itu Kurtubah diganti dengan Cordoba. Ya, Jabal Al-Tariq dijadikan apa itu? Gibraltar. Nah, pergantian nama ini oleh ketika Barat sudah mulai eksis, itu bisa menampilkan dirinya dalam dunia persejarahan. Gitu. Maka namanya diganti-ganti semuanya. Nah, karena Belanda juga bisa menguasai dari Sabang sampai Merauke, walaupun tidak sehari itu. Nah, ya ngawitan pisan gitu, kata orang kita. Mula-mulanya itu 16-19. Tapi itu penguasaan Jakarta. Sebelumnya tahun berapa? 1902, di mana Ambon. Itu Belanda itu. Ya, Ambon itu dijadikan titik tolak untuk menguasai Indonesia. Namanya belum ada kerajaan Belanda, itu belum ada. Yang ada pedagang-pedagang. Maka namanya VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Lalu ketika sudah menguasai Jakarta, nama Jayakarta dari Vasco Mubina yang bisa mematahkan kekuatan dari penjajah sebelumnya, yaitu kerajaan Katolik Portugis. Lalu nama Kelapa diganti oleh Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bersama menantunya Fathahillah menjadi Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Fathan Mubina itu kenapa? Sama Rasulullah mengalahkan kaum kafir. Di mana? Quraisy, di mana di Mekah. Lalu digantilah Makkah itu, turunlah ayat Inna Fatahna Laka Fathan Mubina itu. Nah, ini kedua tokoh sejarah ini, aktor sejarah ini, yaitu Syarif Hidayatullah dengan menantunya Fathahillah mengubah Kalapa menjadi Inna Fatahna Laka Fathan Mubina atau Fathan Mubina saja, lalu diterjemah menjadi Jayakarta.
Kalau Banten itu syuhada. Jadi kalau Al-Quran juga diterjemah menjadi Babanten. Babanten. Ya, itu artinya syuhada. Tapi nanti kelanjutan bahasa itu berubah jadi Banten, berubah di Jakarta. Maksud saya apa? Ini hanya sebagai contoh-contoh bahwa pengistilahan, ada peristilahan, jadi perubahan-perubahan, begitu. Jadi ketika terjadi penamaan-penamaan itu, penjajah tidak mau memakai nama Nusantara karena meliputi panjangnya luar biasa. Gitu. Kan sudah ada jadi Thailand, sudah jadi apa itu dari Burma, sudah jadi itu Laos, jadi Kamboja segala macam. Nah, Belanda punya kepentingan sendiri, maka India disebut Hindia Belanda, begitu. Nah, kata Sunda itu juga sebenarnya gitu. Tadinya itu kan tulisan di dalam peta buminya itu Sin Nun Dal. Ya. Sanadun gitu. Sanadun. Ya. Nah, ketika Prancis itu menguasai Mesir, maka di sana dinamakan Sudan. Gitu. Ketika Inggris itu menguasai India, disebutnya Sindu. Ketika Belanda menguasai ini, timbullah kata Sunda. Nah, mana yang benar itu? Nah, itulah yang kelihatannya seperti partai-partai politik juga tidak mau menggunakan istilah sama. Gitu. NU itu menggunakan yang namanya ketua NU bidang Tanfidiyah. Itu disebutnya bukan seperti sekarang ketua. Gitu. Sebutnya apa? Presiden. Nah, maka di sini saya muatkan kembali bahwa NU itu sudah mempelopori pakai nama presiden. Istilah presiden. Iya. Nah, sekarang dipakai BEM. Itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Nah, ini kan di sini NU itu menyebutnya presiden. Dan Kipo. Presiden dan Sultan. Nah, nanti pengaruhnya kepada Kiai Hasyim Asy'ari ketika Bung Karno tanya, bagaimana Kiai dengan proklamasi? Proklamasi teruskan dan Bung jadi presiden. Gitu. Jadi kalau kita Kiai, loh kok bisa ngomong presiden? Tahun 26 sudah dipakai istilah itu. Sudah dipakai, gitu. Nah, timbullah nanti pemakaian istilah presiden itu pada tahun 45 itu usulan dari NU. Tidak jadi kerajaan tapi jadi republik, kan begitu. Nah, ini pergantian istilah-istilah macam-macam ya yang hidup di antara kita semuanya. Yang berkembang di antara kita. Nah, istilah Nusantara nanti tergusur dengan istilah Indonesia itu. Karena tidak berani mengklaim punya Prancis itu. Ya kan? Itu Burma punya Inggris kan gitu. Jadi semuanya begitu sehingga timbullah nanti para pemikir gerakan nasional itu lebih menggunakan istilah yang diciptakan oleh Earl Logan dan oleh Bastian itu. Maka Indonesia diterima. Gitu. Menggantikan istilah kenusantaraan. Gitu. Nah, ketika Bung Karno dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Bangkok itu, di Saigon, maka Bung Karno itu direncanakan kamu menjadi presiden, gitu, di seluruh wilayah Nusantara. Meliputi itu, Bung Karno juga tidak mau pada waktu itu, para pemimpin nasional nggak mau, hanya batasnya Sabang sampai Merauke. Itu istilah untuk memudahkan istilah aja, Sabang Merauke itu. Tapi Indonesia itu gedenya juga luar biasa, besarnya itu. Nah, maka saya ingatkan ini supaya kita tuh mengerti gitu. Inggris Raya itu kan hanya 244 ribu kilometer persegi. Itu dengan Sumatera besar mana?
Ternyata Sumatera itu 4 itu 7 3. Inggris itu hanya hanya 2/3 dari Sumatera saja gitu. Itu Nusantara itu Indonesia itu ya, baru satu pulau aja. Ya, baru Sumatera. Nah Perancis itu kan 547 gitu. Sekarang sedangkan Kalimantan Indonesia saja itu 549. Besar mana Indonesia dengan Perancis? Besaran Indonesia. Perancis itu hanya sama dengan Kalimantan Indonesia saja. Tapi generasi muda sekarang ini kan nggak ngerti. Maaf, mungkin juga ulama-ulama itu belum memperhatikan itu karena yang dipelajari hanya sejarah Rasul, gitu ya. Akibatnya tidak tahu keindonesiaannya, gitu. Ini bukan menghina, maaf. Ini sementara yang tidak tahu kan gitu. Maka saya terbitkan buku ini supaya kita ini lebih cinta kepada kewilayahan. Dihapuskan oleh Belanda kesadaran berwilayah itu. Jadi, sampai nggak ngerti bahwa Jerman itu 346. Ini Jerman Barat dengan Timur disatukan 436 ribu. Itu kalau dengan Irian gede mana? Irian atau Papua itu 421. Jadi gede mana? Itu Jerman itu dengan Indonesia, gede Indonesia. Itu kalau Indonesia dipakai seluruhnya. Dengan Irian saja itu Jerman kalah. Gitu. Nah, apalagi kalau Belanda itu dengan provinsi-provinsi saja. Gitu. Swiss, Denmark, Belanda gitu ya. Belgia itu dengan provinsi-provinsi di Indonesia sudah luar biasa kecilnya itu. Umpama Belgia itu 30.000 sekian. Kecil. Itu dengan Lampung 35.000, gede Lampung. Yeah. Nah, ini maksud saya apa? Mari kita ini menyadari kita ini punya pulau luar biasa. Anugerah Allah, negara yang bermatahari 3 kali terbit. Gitu. Jam berapa di Irian? 2 jam yang lalu. Jam berapa di Bali? 1 jam yang lalu. Kenapa begitu? Besar, panjang, luar biasa. Itu yang sebelah utaranya itu Talaut, sebelah tidurnya itu Pulau Rote. Itu kalau ditumpangkan tuh pas di Jerman, utaranya itu, selatannya itu ada di Aljazair. Nah kalau yang dinamakan Papua itu adalah yang dinamakan Merauke, itu ada di Baghdad. Nah Sabangnya di mana itu? Ada di Greenwich itu. Indonesia itu Timur Tengah, Eropa, sama Inggris baru sama dengan Indonesia. Luas sekali ya. Luas. Berarti hutangnya juga gede. Iya. Karena untuk ngurus Indonesia seperti ini hutangnya gede sekali. Tapi kebayar aja. Buktinya SBY bisa membayar IMF kan. Nah, kalau Argentina itu bingung kan. Membayar dengan apa? Kalau Indonesia, masih banyak gitu. Begitu, selalu begitu. Jadi ini bukan saya perlu pada pemerintah sekarang, enggak gitu. Bukan begitu maksud saya. Ini, karena soal ini sekarang soal pilkada, kita repot. Jadi maksud saya kita punya negara itu besar, Nusantara itu. Kalau hanya di Indonesia kan aja. Ya. Kemudian istilah Nusantara ini menjadi membingungkan masyarakat, gitu. Kenapa? Ada Universitas Islam Nusantara. Gak apa-apa. Istilah kita ini di Jalan Soekarno-Hatta itu ada Universitas Islam Nusantara. Itu kuliah saja situ, fakultas apa yang diperlukan, tinggal milih saja di situ. Tidak ada masalah. Sebelum ada istilah Nusantara yang sekarang diributkan itu tadinya Universitas NU berubah menjadi Universitas Nusantara gitu. Jadi pemakaian kata Nusantara tidak menjadi problem mula-mula gitu. Bahkan merupakan kebanggaan wilayah untuk menjadi ciri
kenasionalitasan yang beda dengan apa yang diistilahkan dengan penjajah terhadap kita, negara kita ini. Kan begitu. Yeah. Jadi dipertahankan istilah Nusantara untuk pembeda antara yang menjajah dengan yang dijajah. Kan begitu. Nah, untuk menimbulkan nasionalitas hanya cinta pada tanah air dan bangsa, maka dikembangkan istilah Nusantara itu baik, gitu. Tapi bukan untuk mengatakan Cina penjajah, bukan. Yang penjajah itu adalah betul-betul yang menjajah Indonesia itu, ya kan? Siapa? Belanda, gitu. Belanda itu bentuknya apa? Pemerintahnya, negaranya, kerajaan. Gitu. Dia dibangun perang sampai 80 tahun untuk menegakkan negara kerajaan Protestan Belanda. Itu penjajah. Itu dulu kan gitu ya. Lalu berikutnya nanti Inggris itu juga penjajah. Tapi sebelum kedua negara ini muncul, yang muncul pertama kali itu udah Portugis. Dan mana lagi? Itu Spanyol. Dua negara inilah yang paling ngetop mempelopori adanya penjajahan di dunia. Itu. Konsep itu adalah dituliskan dalam Perjanjian Tordesillas, gitu, dipimpin oleh Paus Alexander ke-6. Yang isinya perjanjian? Perjanjian itu dunia bagi dua. Yang sebelah wetan, sebelah timur diberikan hak untuk Portugis, diberi otoritas oleh gereja untuk menjajah. Yeah. Jadi kata menjajah itu baik. Kenapa? Sebagai misi. Misi agung ya. Iya, misi suci gitu. Misi suci. Mission sacré. Gitu. Jadi menjajah itu baik dari pandangan itu Paus Alexander ke-6. Gitu. Lalu yang ke barat Spanyol diserahkannya. Maka terjadilah penjajahan Spanyol di Amerika Latin. Kan begitu. Tapi nanti karena di sana tidak ada yang dicari, ya rempah-rempah dan lain-lainnya, maka terus ingin mencari ke Indonesia. Magellan itu sampai di Filipina. Itu istilah Filipina kan raja penjajah. Gitu. Sebelumnya bukan nama itu, juga Nusantara itu. Manila itu makman Allah. Itu dulunya. Jadi kita semuanya sekali lagi ya, kita menggunakan nama Nusantara itu untuk penamaan wilayah. Gitu. Ketika ada pesantren namanya Tebu Ireng, gitu. Itu bukan berarti Islamnya beda dengan yang lain-lain. Tetap gitu. Islamnya adalah dari Allah dan Rasulullah itu. Walaupun namanya Tebu Ireng. Gitu. Ada lagi Tambak Beras. Gitu. Jadi kalau di Jawa Timur tuh nama-nama pesantren tuh nama wilayahnya gitu. Daerahnya ya. Gitu. Kalau di sini itu tidak gitu. Di Jawa Barat itu beda pesantrennya itu. Pakai nama pesantren dengan bahasa Arab itu. Kalau di Jawa Barat itu pada umumnya begitu. Tapi kalau sudah nama di Jawa Timur Sidogiri, kan, di mana di Pasuruan, kan gitu. Lalu ini semuanya nama-nama itu. Lalu Lirboyo. Nah inilah yang itu bukan berarti sekali lagi bukan Islamnya bukan sama dari Rasulullah dan Quran dan Sunnahnya itu bukan sama. Tetap sama. Hanya itu nama wilayah. Jadi kalau ada radio silaturahim Islam di Nusantara, itu bukan berarti Islamnya beda, bukan ya? Bukan tidak sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sama. Gitu. Hanya yang dibicarakan itu sekitar perkembangan Islam di Indonesia, yang kita gunakan wilayahnya itu. Nama wilayahnya itu Nusantara. Bukan sekali lagi Islam di Nusantara untuk silaturahim ini ya.
Ini bukan kita mendukung yang lain, itu tidak. Islam di Nusantara yang digunakan oleh Radio Silaturahim sama dengan Unitas Islam Nusantara, gitu. Sama dengan istilah-istilah lain yang menggunakan pakai nama Nusantara. Bukan untuk memusuhi Timur Tengah, bukan, gitu. Justru kita tetap Islam bagaimanapun juga berasal dari sana. Baik Pak Mansur, kita jeda terlebih dahulu ya. Sudah sekitar 45 menit kita mengenai Nusantara ini. Dan Ikhwan Akhwat, kita akan kembali ya. Mungkin Ikhwan bisa cari cemilan dulu, minum dulu. Kita akan kembali. Kita akan lanjutkan kembali mengenai istilah Islam Nusantara. Kami silakan Ikhwan Akhwat untuk tidak bicara. Ya, terima kasih Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga hasil visual. Di kesempatan ini masih dalam program acara Sejarah Islam di Nusantara, Ikhwan Akhwat, dan tadi kita sudah mendengarkan bersama kisah yang disampaikan oleh Pak Mansur dari sisi sejarah penggunaan istilah Nusantara. Juga beberapa istilah lain yang ternyata memang tidak tidak sesederhana itu memberikan istilah itu. Ada tujuannya, ada latar belakangnya, dan juga bisa merubah banyak hal juga dengan penggunaan istilah tersebut. Tadi dicontohkan mengenai perang dunia. Perang dunia itu bukan seluruh dunia, seluruh negara berperang. Pada kenyataannya hanya imperialis aja ya, para penjajah aja sebenarnya yang berperang ya Pak Mansur ya, memperebutkan daerah jajahannya ya. Nah, dan kita akan lanjutkan, mungkin tadi Pak Mansur sudah sedikit menjelaskan mengenai Islam Nusantara juga Pak Mansur. Sebenarnya ini hanya penggunaan istilah aja, dan Islamnya tetap sama, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, seperti yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya gitu Pak Mansur ya. Nah, selanjutnya seperti apa Pak Mansur? Jadi kita sendiri dengan adanya gerakan penjajah, sebenarnya kalau istilah gerakan tahu tepat atau tidak ya. Jadi penjajah itu ingin membutakan rakyat Indonesia, menidurkan rakyat Indonesia, menidurkan kita semuanya untuk menyadari bahwa kita punya negara dan kita satu bangsa, kan begitu. Maka sejak dulu kala gitu selalu itu Islam di Indonesia ini dalam rangka menyadarkan wilayahnya itu, para ulama-ulama itu menyebut Mama Cibaduyut, begitu. Wilayahnya itu Cibaduyut itu wilayah. Mama itu istilah untuk ulama ya. Iya, ulama. Mama Cilengsi kan gitu. Di Jawa Barat ada gerakan di mana Mama itu selalu ulama-ulama itu mencantumkan di mana dia beraktivitas mendakwahkan Islam itu. Jadi kalau ada Mama Tasikmalaya itu karena dia memang di Tasik posisinya, berdomisili di Tasik. Berdomisili di Tasik. Tapi bukan Islamnya beda dengan dari Timur Tengah itu. Kitabnya sama gitu, Al-Quran dan Sunnah itu. Tetapi guna mengingatkan juga supaya secara tidak langsung ini. Jadi ada gerakan penyadaran wilayah. Gitu. Jadi kesadaran pada wilayah ini penting karena orang sudah lupa. Sampai orang itu tidak mengerti bahwa jalan itu punya posisi untuk dagang baik. Lalu orang-orang Indonesia poor merchant katanya istilah dalam itu. Pedagang yang sangat menyedihkan. Dia dagang di mana saja, tidak menggunakan wilayah-wilayah itu. Jadi kita diajari Makkah, Madinah itu wilayah sebenarnya yang dijadikan tempat itu. Tapi kita kalau kehilangan kesadaran wilayah ini, itu berbahaya. Maka semua para ulama terdahulu menggunakan nama, termasuk tadi pesantren Tebu Ireng, pesantren Tambak Beras, pesantren
Lirboyo, Gontor. Gontor kan gitu, Ponorogo, lalu Sidogiri kan gitu. Itu semuanya tuh nama-nama pesantren yang tidak menggunakan nama pesantren Al-Haq, pesantren apalagi kan gitu. Lalu pesantren itu menggunakan nama wilayah untuk menyadarkan gitu. Rakyat yang terjajah itu punya wilayah. Jangan sampai kita kehilangan itu. Tapi ulama-ulama itu kan juga menghemat informasi. Tidak mungkin mengatakan dengan bahasa Nusantara dan itu. Tetapi kesadaran berwilayah itu yang penting. Iya. Gitu. Nah, inilah yang diperlukan. Jangan sampai nanti wilayah itu menjadi jelek karena dikaitkan dengan yang lain. Gitu. Jadi dengan adanya satu penamaan tapi untuk memusuhi Islam, itu kan satu hal yang perlu dipertanyakan. Iya. Keliru sekali. Ya. Jadi kalau kita menekan Islam di Nusantara, itu hanya membatasi pembicaraan kita di wilayah mana Islam yang kita bicarakan itu, yaitu di Indonesia. Tapi bukan berarti Islam yang kita bicarakan itu beda dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Yang dimana mula-mula dinamakan gunungnya apa itu? Jabal Nur. Guanya apa? Wahira. Itu awal wahyu diterima Rasul di situ. Jadi kalau kita membicarakan Jabal Nur, maka tidak lalu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu kan awal. Iya. Bahasa apa? Gitu. Bukan kita menentang, tetapi adalah keaslian di dalam dunia sejarah itu dipentingkan. Faktanya apa? Itu bahasanya, bahasa wahyu itu. Gitu. Tapi bukan berarti gitu, dia hanya untuk orang Arab. Karena yang dibicarakan penciptaan manusia ada sebelum ada. Gitu. Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Gitu. Ya sebelum kita ketemu di sini kan sebenarnya dari mana? Dari Bogor. Dari mana? Dari Batu. Kita semuanya ternyata kita sudah ada sebelum ada di sini dalam ruangan saya ini. Lalu diceritakan oleh Al-Quran itu Rasulullah itu kekeliruan orang-orang yang mengatakan bahwa ada perbedaan-perbedaan tentang kemanusiaan ini diluruskan kembali. Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Ketika badanmu belum ada, maka dirimu sudah ada dan bertemu dengan Allah. Ditanya, alastu birabbikum, kau percaya aku pemeliharamu? Jawab kita tuh bala syahidna. Nah, ini untuk bisa menyadarkan ummatan wahidah, nafsan wahidah. Gitu. Nah, ini gerakan penyatuan, gerakan persatuan untuk tidak menjadikan manusia ada yang mengatakan terpilih, terhebat, itu kan. Lalu dikembalikan jangan sampai keadaan yang dijalankan oleh beberapa kelompok kebangsaan yang keliru. Maka Rasulullah dulu abad 7 sudah meletakkan gerakan kebersamaan. Kesamaan, tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Gitu, kemanusiaannya itu. Yeah. Nah, kemudian wilayah-wilayahnya itu ya hanya ini jailun fil ardi khalifah kan gitu. Jadi dunia kesatuannya. Dan kemudian kalau maha kuasaan Allah itu alam raya. Nah, penggunaan istilah yang semacam ini di dalam Al-Quran bukan berarti bahwa Islam itu hanya untuk orang Timur Tengah. Itu kekeliruan besar. Maka sebentar lagi akan tanggal 9 Dzulhijjah,
itu semua dikumpulkan, lalu menjadi tamu Allah. Padang Arafah ya. Ya, lalu supaya Arafah mengerti bahwa tidak ada perbedaan kecuali pengaturan wilayah. Itu ada daerah Asia Tenggara, itu kemahnya di sini, ini, lalu yang daerah Afrika sini, itu untuk memudahkan mencari tempat bagaimana membagi itu, karena orang itu bagaimana sih? Dan untuk keselamatan juga ya. 3 juta begitu datang, lalu harus diatur, maka diwilayahi tempat-tempat itunya. Nah, inilah yang nanti Malaysia ada, Indonesia ada, kan gitu di Arafah. Yeah. Nah, ini supaya mengerti. Pemisahan itu bukan berarti kemanusiaannya beda, tapi kemanusiaannya sama. Hanya lalu penamaan Indonesia, benderanya merah putih, itu bukan berarti Islam merah putih. Yeah. Islam Al-Quran dan Sunnah, tapi pemerintahannya, kebangsaannya berbendera merah putih. Kita bicara di sini untuk menyatakan Islam satu, ya kan? Betul. Hanya Islam berada di dunia, hanya dunia itu terbagi dalam wilayah-wilayah. Gitu. Kalau kita menyebutkan Islam di Nusantara, bukan kita ingin memusuhi Islam itu sendiri, tapi justru untuk membangkitkan kesadaran betapa besarnya peran Islam di Nusantara di dalam memperadabkan budaya dan segala kehidupan yang ada di Indonesia ini. Tujuan kita bicara ini, jangan sampai kata Nusantara tercemari, menjadi bingung kita. Gitu. Universitas Islam Nusantara harus ditutup. IPTN yang pernah menjadi industri pesawat terbang Nusantara. Kalau itu diganti Nurtanio, diganti lagi, dihilangkan PTDI, karena kata Nusantara mempunyai arti negatif. Ini Masya Allah, bukan itu tujuan kita. Dan jangan sampai kata Nusantara itu memusuhi Islam, dan Islam itu sendiri memusuhi Indonesia. Tapi kita semuanya, tanpa ada Islam, kita juga tidak akan merdeka. Karena berkat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah yang. Iya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu. Sebelum ada Islam, tidak ada istilah Allah di Indonesia. Gitu. Maaf, saya sampaikan hal ini bukan untuk bahwa yang terbaik itu orang-orang Islamnya ini, bukan. Orang tetap orang. Ya. Gitu. Yeah. Jadi kalau orang tetap orang, tapi Islam tidak bisa dikategorikan negatif. Islam tidak bisa dikatakan tidak membuahkan peradaban. Islam adalah justru mengangkat derajat kemanusiaan untuk persatuan dan kesatuan. Disebutnya dengan bahasa ummatan wahidah, nafsan wahidah, dan inna dina indal Islam. Gitu. Itu adalah jaminan-jaminan kebenaran Islam. Yang itu yang saya sampaikan. Saya tidak menentang yang menggunakan Islam untuk itu, silahkan. Gitu. Tapi jangan sampai kita-kita yang sudah menggunakan nama Nusantara ikut terperciki negativitas dari orang-orang yang menjelekkan istilah yang sebenarnya perpaduan antara Islam dan Nusantara tidak menjadi masalah, tapi lalu jadi masalah karena ada pengertian-pengertian yang berbeda. Sekali lagi, silaturahim dengan istilah Islam di Nusantara adalah untuk menuju Islam yang satu. Bukan
Yang satu di sini adalah satunya Al-Quran, satunya Sunnah. Semoga apa yang disampaikan ini itu memberikan jalan keluar sebagai penerangan bahwa Islam di Nusantara bukan merepotkan, tetapi Islam Nusantara justru memartabatkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih mulia dari sebelum adanya Islam. Baik. Semoga berkah rahmat Allah selalu bersama kita. Amin, amin, amin. Jadi jelas ya mengenai istilah Islam Nusantara tuh sebenarnya tidak masalah Pak Mansur ya. Iya. Asal tadi tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, ajaran Allah dan Rasulnya. Dan tadi juga artinya tidak menjadikan istilah Nusantara juga jadi negatif gitu ya. Padahal kan tadi dijelaskan sejarahnya bagaimana istilah Nusantara juga Nusa dan Antara ya. Itu tuh jadi Nusa antara dua benua dan dua samudra ya. Yaitu daerah Nusantara tersebut ya. Baik ikhwan akhwat, dan mungkin Pak Mansur mengenai istilah ini juga kan ada mungkin yang menyampaikan apakah ini ada kaitannya dengan isu politik. Apakah Pak Mansur melihat itu atau tidak untuk sekarang Pak Mansur? Ya, setelah kita ada 212 demo yang sangat terhormat di seluruh dunia, tidak ada demo yang sebesar sampah itu pun ya. Tidak ada itu. Jadi demo yang betul-betul suci dan bersih. Tujuannya apa? Membela Islam jangan sampai ternodai oleh pikiran, tuduhan, penyajian dari orang-orang yang tidak mengerti Islam. Itu kan hanya bela Islam. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Cuma kan gitu, yang menghina ini punya etnis yang beda dengan kita. Nah, guna mencegah hal itu nanti terjadi gerakan yang bablas gitu, tidak damai lagi kan gitu. Itu kan demo damai, super damai kan. Super damai. Ya, 212. Itu supaya tidak kebablasan gitu sebenarnya. Maka tiba-tiba kita terkejut. Itu. Kita tidak menggunakan untuk anti etnis tertentu. Kok tiba-tiba sekarang ada istilah itu Nusantara yang menentang Timur Tengah. Jadi kan ini apa Pak? Gitu. Ini yang perlu kita jernihkan. Gitu. Memang pernah terjadi VOC tahun 1740 abad 18 itu. Pernah mengadakan gerakan mengadakan China Massacre, pembunuhan Cina di Batavia. Itu. Dan akhirnya Cina lari ke Jogja, bergabung dengan Sunan Kuning, dan akhirnya banyak yang jadi Islam. Lalu Belanda ketakutan, VOC ketakutan, diberikan amnesti, kembali ke Jakarta lagi, di Rawabangkai ada masjid itu dari Chinese. Itu berat menyelesaikannya. Jangan sampai itu terjadi lagi. Itu bukan orang Indonesia itu. VOC penjajah gitu, pada waktu itu. Jadi yang punya ide itu VOC, penjajah. Dan muncul lagi 1911 gitu. Nah itu siapa yang munculkan itu? Belanda. Kenapa? Di Cina ada gerakan revolusi Cina dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Dibantu oleh Cina-Cina Islam di sana, di negeri Cina itu. Lalu timbullah gerakan revolusi Cina anti penjajah. Penjajahnya waktu itu Inggris kalau di Cina itu. Nah, Indonesia, Belanda takut. Kalau Indonesia Islam itu bersatu dengan Cina. Nah, kesatuan itu terjadi pada waktu Saman Hudi mendirikan Syarikat Dagang Islam. Nah, karena sudah diusahakan tidak bisa, maka dia akan gerakan fisikal
menggempur toko-toko Cina yang membuat Belanda sendiri. Kemudian yang dituduh SDI, Serikat Dagang Islam itu. Nah, inilah yang perlu kita renungkan kembali. Jangan sampai nanti berbalik sekarang. Gerakan anti habaib, gerakan anti Arab, gerakan anti India, gerakan anti itu. Ini membahayakan. Kita sudah menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Jangan sampai terjadi pertentangan yang tidak menguntungkan kesatuan bangsa. Baik. Semoga Allah memberkahi kita, Amin, amin. merahmati kita, memberikan hidayah untuk kita, sehingga kita semuanya tetap menjadi bangsa yang bersatu, gitu. Bukan terpecah karena berkembangnya satu istilah yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Ya, demikian harapan besar kita ya, tadi agar istilah mengenai Islam Nusantara ini tidak memecah belah kita. Semoga kita tetap bersatu ya. Dan tadi juga ternyata istilah ini semoga harapannya tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ya, Pak Mansur ya, tetap bersumber dari ajaran Allah melalui Rasulnya. Dan terakhir Pak Mansur, mungkin penutupnya, kesimpulan singkatnya seperti apa Pak Mansur dari penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut, terutama istilah Islam Nusantara tersebut? Kita semuanya sedang dalam menghadapi perjalanan menuju kesatuan, persatuan. Tetapi dalam kenyataan sejarah selalu cita-cita yang seindah itu mendapatkan lawan. Dan kita akan dibelokkan dari tujuan yang suci, yang benar. Satuan, persatuan untuk seluruh bangsa ini. Mudah-mudahan dengan berkah Allah kita terhidayahi, mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita tidak lupa tujuan untuk membangun bangsa ini bukan untuk satu hari, tapi untuk anak cucu kita ke depan yang abadi. Semoga jangan sampai kita termakan oleh pembelokan-pembelokan dari pihak lain yang tidak menyetujui Islam, yang tidak mencintai Islam, yang ingin menodai Islam. Islam tidak mengenal etnis sebenarnya. Di dalam kesatuannya terlihat kalau haji ataupun musim-musim pertemuan yang ada di Mekah dan Madinah, maka terasa kita bertemu dengan berbagai bangsa, tapi dalam satu keimanan. Inilah yang harus kita bina dalam diri kita masing-masing. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keislamanan kita untuk tujuan kebersamaan dalam kebangsaan yang diridhoi oleh Allah. Baik, terima kasih Pak Mansur atas penjelasannya. Dan Ikhwan Akhwat, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Ahmad Mansur Sunnanegara mengenai sejarah Islam di Nusantara. Dan tadi dijelaskan mengenai istilah Islam Nusantara yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat kita saat ini Pak Mansur ya. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dan sisi positif yang disampaikan oleh Pak Mansur di kesempatan ini. Dan mungkin bagi Ikhwan Akhwat yang masih mencari buku Api Sejarah, saat ini tersedia ya di Rasil dengan jumlah yang terbatas. Silahkan Ikhwan Akhwat bisa datang ke Rasil Bookstore ya, ke Etara ya, Etara Rasil. Silahkan Ikhwan Akhwat bisa mendapatkan Api Sejarah jilid 1 dan jilid 2 ya, insya Allah. Dan sekali lagi Pak Mansur, terima kasih, dan kita insya Allah kalau ada kesempatan lagi bisa berbincang-bincang kembali dengan Pak Mansur dan mendengarkan kisah mengenai sejarah Islam di Nusantara lainnya Pak Mansur ya. Baik Ikhwan Akhwat, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Rizal Haq bersama teman-teman yang bertugas dari Jalan Saturnus Raya, Margahayu Raya, Bandung, Jawa Barat, undur diri bersama Atep dan juga Sandi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.